Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan saya Maulidah Wiljana pada pembelajaran teknologi pendidikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kekayaan alam yang sangat luas, tentunya kita semua harus bisa menjaga lingkungan sekitar demi kelestarian alam. Nanti teman-teman akan menemui istilah-istilah seperti habitat, populasi, ekosistem, biotik, abiotik, dan masih banyak lagi. Mari kita bahas bersama-sama bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nantinya setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman semua dapat menjaga dan mencintai lingkungan sekitar kita. Yuk simak video berikut. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di dalam tanah, di atas tanah, maupun di perairan. Di dalam lingkungan, setiap makhluk bergantung dengan makhluk hidup lain dan bergantung pula dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pada intinya, lingkungan terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama yaitu komponen biotik dan yang kedua yaitu komponen abiotik. Ingat ya, biotik terdiri atas makhluk hidup dan abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya membentuk hubungan timbal balik yang kompleks. Nah, kumpulan makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam dinamakan ekosistem. Jadi, ekosistem itu kumpulan makhluk hidup dengan lingkungan yang saling berhubungan di alam. Oke teman-teman, dari sini saja kita telah menemukan berbagai istilah, antara lain yaitu lingkungan, biotik, abiotik, dan ekosistem. Lanjut ya. Sebelumnya kita perhatikan dulu video habitat yang ada di lautan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana organisme tinggal. Coba kita perhatikan, kira-kira komponen biotik apa saja yang ada di lautan? Jadi, komponen biotik atau benda hidup yang ada di lautan ada hewan air. Nah, hewan air itu ada bermacam-macam ya, seperti ikan, penyu, ubur-ubur, bintang laut, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, coba kita perhatikan, kira-kira komponen abiotik apa saja yang ada di lautan? Jadi, komponen abiotik atau benda tak hidup atau benda mati yang ada di lautan diantaranya yaitu ada air laut, pasir, batu karang, dan oksigen. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah komponen biotik makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang dapat menghasilkan makanan sendiri itu contohnya seperti tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri melewati proses fotosintesis. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah komponen biotik makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanannya. Hewan termasuk dalam konsumen atau organisme heterotrof. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga termasuk organisme heterotrof. Yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral
dan unsur dalam tanah. Nah, dengan adanya pengurai, membuat keseimbangan ekosistem di alam ini tetap terjaga. Berdasarkan sumber makanan yang dikonsumsinya, terdapat 3 jenis konsumen. Yang pertama yaitu karnivora. Karnivora yaitu organisme yang sumber makanannya adalah daging. Yang kedua yaitu herbivora. Herbivora adalah organisme yang sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Nah, kalau yang memakan keduanya itu namanya apa? Omnivora. Omnivora yaitu organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan ataupun makhluk hidup seperti daging dan organisme yang lain. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang komponen abiotik. Komponen abiotik adalah suatu komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa bertahan dalam sebuah lingkungan ekosistem. Nah, yang termasuk dalam komponen abiotik itu apa saja? Yang termasuk dalam komponen abiotik atau makhluk tak hidup antara lain yaitu udara, air, tanah, suhu, kelembapan, iklim, dan sinar matahari. Nah, berikut adalah penjelasan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, semoga materi apa yang telah kita pelajari pada video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Ada banyak kurangnya dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara